Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali ke acara podcast dari Arasyid TV Official, yang kemana pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Surabaya ya Bib ya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib, nama beliau Al-Habib Ahmad Yunus Al-Muhdar ya Bib ya. Betul. Jadi gimana sih Bib keseharian Habib mungkin dalam berdakwah, lika-liku sampean Bib dalam berdakwah ini, mungkin di Kalimantan atau di luar Kalimantan ya Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga berkah daripada para guru, berkah daripada para ulama. Juga diantaranya adalah berkah daripada umat yang mendoakan orang seperti saya ini sebenarnya bukan apa-apa. Tapi cuman diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanahi, diberikan kesempatan untuk belajar, kemudian diamanahi untuk menjalankan dakwah sebisa mungkin. Jadi kalau masalah keseharian itu ya kita fokuskan itu adalah satu untuk perbaikan diri, yang kedua adalah pendidikan keluarga, dan yang ketiga adalah pendidikan untuk orang yang di luar. Itu adalah keseharian-keseharian kita, dan itu pun kita juga jungkir balik di dalam permasalahan ini. Jadi tidak semuanya orang itu tadi bisa sempurnalah. Otomatis segala sesuatu ini ada naik turun, bahkan mungkin ada berhentinya juga. Kayak seperti misalkan majelis misalkan ya. Majelis itu terkadang yang dibutuhkan itu istiqomah. Tapi misalkan ketika orang itu ada acara di luar misalkan, akhirnya berhenti. Sehingga hal-hal yang semacam ini terkadang juga menyita perhatian kepada kita, atau kalau kita sudah sibuk dengan orang yang di luar, pada akhirnya nanti kita juga akan lupa akan pendidikan keluarga. Jadi selalu banyak orang itu, misalkan kalau kita lagi keluar dakwah kemana begitu, sudah otomatis pikiran saya terbagi dua. Satu terbagi di Surabaya, yang satu terbagi di tempat yang saya datangi. Jadi terkadang untuk mencurahkan fokus secara benar-benar di sana itu agak berat. Jadi berbagai macam yang kita layani itu. Cuman memang selama yang saya alami, dakwah ini yang paling penting jangan kita ini banyak marah, jangan. Itu. Jadi sebab kalau ketika kita marah atau ketika kita tidak terima, saya sudah lakukan ini tapi kenapa kok begini? Wah sudah tidak bisa masuk di dalam medan dakwah ini tadi. Sebab hidayahnya orang ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang menuntut sempurna dari kita, kita usaha, tapi kita tidak boleh menuntut orang lain untuk memperlakukan kita secara sempurna. Jadi itu di dalam dakwah itu ya seperti itu, kurang lebih seperti itulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurillah. Berarti ini Bib, sedikit tanya nih Bib, untuk sampean dakwah di Kalimantan ini baru atau sudah lama Bib? Kita alhamdulillah dakwah di Kalimantan ini sudah agak lama lah. Alhamdulillah. Jadi sudah mulai sekitar 2008-2009 kita mulai masuk. Ya macam-macam lah. Ya yang dari perjalanan yang jauh, dari keadaan orang yang berbagai macam ya. Tapi umumnya adalah Kalimantan ini memiliki nilai positif yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Penghargaan, penghormatan, hati yang baik sangat luar biasa kita dapatkan di sini. Kalau boleh tahu Bib, paling jauh Bib untuk dakwah di Kalimantan ini di mana kira-kira itu? Paling jauh Kalimantan mungkin bisa kita katakan Buntok ya mungkin. Buntok. Buntok, sama sebelum itu juga pernah ke daerah Tamyang Layang ya. Daerah Tamyang Layang. Ya, kalau untuk Kaltim ya paling jauh ya Samarinda, bahkan yang paling atas di daerah Tangar gitu. Daerah Tangar itu juga pernah. Alhamdulillah. Nah, mungkin ada beberapa nih Bib
kita keluar konteks saja Bib ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang lagi ramai nih Bib. Masalah Habib yang ngaku-ngaku Habib atau kita sebut Habib palsu. Nah, gimana pandangan Habib masalah ini Bib? Man intasaba ila ghairi abi fahuwa mal'un, kata Nabi SAW. Siapa orang yang pakai nasab bukan nasab ayahnya, memalsukan nasabnya, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang pertama, nasab keturunan Nabi ini yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini seperti orang diamanati permata, disuruh jaga permata ini. Jadi nggak gampang jadi Habib ini, nggak gampang. Bukan asal kemudian nanti enak-enakan saja, tidak. Tanggung jawabnya itu berat, terutama kepada umat Nabi Muhammad SAW. Umat ini diminta untuk diwajibkan untuk hormat. Yang penting dalam arti tidak mengganggu ketentraman daripada keluarga Nabi. Apalagi kalau seandainya mereka punya cinta, dan cinta itu ada cinta yang lebih, maka berarti imannya adalah sempurna. Dan hal ini menunjukkan orang ini berarti dia kekasih Allah, karena dia cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah. Dan kemudian fenomena Habib palsu ini biasanya urusannya duit. Jadi dia akan, kalau keluarga Nabi saja sudah berani dia palsukan, maka nanti ajaran Nabi akan lebih bisa dipalsukan. Jadi banyak hal-hal yang sempalan di dalam seperti ini, dan sebenarnya perlu kerjasama antara pihak daripada para ulama, daripada habaib dengan pihak yang berwajib. Jadi sebab itu juga bukan sekedar merugikan kami sebagai habaib, juga merugikan umat. Dikarenakan merugikan umat, ya, jadi dia mengisi juga sebisanya, semuanya seadanya, salah semuanya, tapi ya ngelabuin umat. Naudzubillah. Ya. Jadi di sisi satu sisi merugikan umat, di satu sisi juga bisa jadi ya Bib ya, memalsukan dari ajaran Nabi. Naudzubillah. Satu lagi nih Bib, boleh nggak Bib? Kita tanya. Silakan. Bincang masalah ada mungkin dari teman nih Bib, tanya gimana sih Bib ketika ada syarifah nih nikah sama orang yang bukan habaib atau sayyid. Nah, gimana itu tanggapannya mungkin dari Habib nih? Kalau tanggapan seperti ini yang bisa kita jawab adalah sesuai dengan hukum fikih yang ada. Yang pertama, kondisi yang dilihat daripada keadaannya. Dasar hukumnya itu di dalam 4 madhab adalah mereka tidak membolehkan seorang syarifah menikah kepada yang selain daripada golongannya syarif. Tapi itu pun di dalam 3 madhab diperberat syaratnya. Kalau di dalam madhab Syafi'i, jika seandainya dianya dan bapaknya menanggalkan pangkat kemuliaan ini tadi, maka boleh, tapi tidak boleh menggunakan famnya lagi. Sudah. Berarti gelarnya itu gelarnya sudah selesai. Ya, jadi dia sudah sebut namanya saja sudah. Ya, jadi seperti itu. Oke, sedikit ada pertanyaan dari kawan-kawan dan juga open question dari kawan-kawan di media. Jadi ini mengenai syariat fikih, jadi mengenai sekarang kan dalam ilmu pengetahuan itu, mohon maaf, hewan babi, ya ginjal babi itu bisa digantikan atau transplantasi ya ke ginjal manusia yang bermasalah. Jadi ginjal manusia yang bermasalah diganti sama ginjal babi. Nah, kalau pandangan hukum fikihnya itu gimana? Di dalam aturan fikih itu urusan nyawa ini sangat penting. Jadi selama masih ada bahan dari bahan yang suci, maka wajib menggunakan bahan yang suci. Dicarikan dulu alternatif untuk daripada bahan yang suci untuk sebagai pengobatannya. Kalau seandainya sudah tidak ditemukan, kecuali harus menggunakan dengan cara ini, dan akan terhenti nyawa seseorang, akan menjadi terancam di dalamnya, maka dengan berat hati ketika darurat
maka yang larangan ini bisa digugurkan. Oh, nggih. Jadi tidak serta-merta di awal sudah kita pakai seperti itu. Kita mau pakai ginjal. Nggih. Ini satu. Jadi di zaman dahulu bahkan di masa perang, Nggih. ya itu ada riwayat, tapi riwayatnya ini tadi di dalam kitab fikih disebutkan ketika para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ada sebagian orang yang tergores di kakinya, Oh, nggih. tergores sehingga kulitnya terkelupas. Ini tidak bisa ditambal kecuali dengan bahan yang sejenis. Nggih. Di masa itu bahan yang sejenis adalah kulit anjing. Oh, iya. Jadi di masa lalu itu sudah ada transplantasi itu dan sudah dibahas hukum ini tadi. Jadi dikarenakan sangat darurat maka terpaksa bisa digunakan. Oh, iya. Jadi kalau untuk transplantasi daripada ginjal babi itu pun juga belum 100% bisa menghasilkan obat. Nggih. Iya. Ya, sebab beda antara ciptaannya Allah Subhanahu wa taala dengan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini kalau misalkan kebanyakan hasil tes ini bisa membawa keselamatan dan sudah tidak bisa ditemukan obat yang lain kecuali dengan ini, ya maka penggunaan ini dimakfukan, tidak jadi masalah. Tapi kalau seandainya dia mau bersabar, Nggih. dia mau cari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tanggung, bisa Allah ciptakan kesembuhan meskipun tanpa transplantasi semacam ini tadi. Iya. Jadi ketika ada obat yang suci dipakai bahan yang suci, ketika sudah tidak ada, ya seperti di saat kita sangat kelaparan, tidak menemukan bahan yang suci atau bahan yang halal, maka bangkai pun juga bisa digunakan, istilahnya seperti itu. Iya, iya. Jadi juga hal semacam ini juga ya tarattab ala dzalik, halnya hampir sama dengan hal yang demikian ini tadi. Ya, contohnya hampir sama juga ya Bib tentang vaksin ini ya Bib. Ada yang mengatakan katanya yang dari zat babi juga kan untuk vaksin ini ya Bib lah. Perkara vaksin ini ya Iya. itu macam-macam pendapat yang ada di dalamnya. Yang seandainya kalau misalkan di situ masalah kesehatan memang sangat berisiko dan memang harus dengan vaksin, Iya. Iya. dan kita istilahnya terpaksa untuk menggunakan hal semacam ini, ya tidak jadi masalah. Oh, iya. Itu Iya. saja jawaban saya. Siap. Tapi kalau seandainya orang ini tadi dia memang tidak perlu divaksin dan lain sebagainya dalam keadaan sehat, Iya. ya maka itu kembali pada dirinya Masing-masing masing-masing. ya, Bib. Ya, Nggih. seperti itu. Ya, alhamdulillah tidak terasa waktu kita di podcast ini banyak sekali ilmu yang dapat kita ambil dari Habib Ahmad Al-Muhdar, yang mana banyak sekali yang kita bahas tadi ya Habib ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Habib yang sudah mau bersilaturahmi ke Masjid Ar-Rasyid Palangkaraya ini Habib. Nah, Mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.